Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini Bapak akan membahas pada pembelajaran matematika itu terkait dengan teorema Pitagoras, yang mana nanti dalam penggunaannya itu bisa digunakan dalam penghitungan berbagai jenis macam segitiga, lalu di situ juga nanti dalam penghitungan bangun ruang dan bangun datar, ya, itu bisa menggunakan dalil teorema Pitagoras. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Standar kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran teorema Pitagoras ini adalah menggunakan dalil Pitagoras dalam pemecahan masalah. Lalu kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, di mana indikatornya adalah yang pertama menemukan dalil Pitagoras yang itu sendiri, yang kedua menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain diketahui. Menemukan dalil Pitagoras pada segitiga siku-siku. Seperti yang terlihat pada monitor kalian, segitiga siku-siku yang dibentuk itu didapatkan dari tiga bangun datar persegi. Ya, bangun datar persegi itu kita sebut saja bangun datar persegi A, B, dan C, di mana kita tahu luas bangun datar itu adalah sisi kali sisi. Anggap saja misalnya untuk bangun datar C itu kita anggap luas pertama, berarti sisi kali sisi, atau anggap saja sisinya itu C, berarti C kali C. Kemudian luas yang kedua, ya, bangun datar A berarti A kali A, itu A pangkat 2. Kemudian bangun datar B berarti B kali B. Nah, di situ didapatkan untuk bisa mencari salah satu panjang dari sisinya itu bisa kita menggunakan dalil Pitagoras. Dan ternyata bangun datar segitiga yang dibentuk dari bangun datar persegi itu nanti akan bisa dicari sisi-sisinya itu dengan ditemukannya penggunaan rumus Pitagoras, di mana dalam penggunaan rumus tersebut ternyata sisi miring yang membentuk segitiga siku-siku itu merupakan bagian dari sisi tegak dan sisi alasnya yang merupakan bagian dari bangun datar persegi, di mana nanti sisi miringnya itu merupakan pengkuadratan dari sisi tegak bangun datarnya dengan sisi alas bangun datar perseginya. Berikut penggunaan rumus Pitagoras, di mana kuadrat sisi miring itu sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi tegaknya ditambah dengan kuadrat sisi alasnya. Sisi alas dengan sisi tegaknya kita sebut sebagai kaki-kaki segitiga, dan sisi miringnya kita sebut sebagai hipotenusa. Berikut gambar denah sebuah jalan yang bisa
kita manfaatkan dari teorema Pitagoras dengan menggunakan rumus Pitagoras pada pertigaan jalan atau perempatan jalan yang terdapat pada monitor. Misalnya pertigaan bypass Krian dengan jalan Legun, itu kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi tegak atau sisi datarnya ataupun sisi miringnya. Berikut rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku. Sisi miringnya atau XZ-nya itu kita sebut dengan hipotenusa, merupakan jumlah atau akar dari penjumlahan kaki-kakinya. Kaki satu misalnya XY sebagai sisi tegaknya, dan kaki dua misalnya YZ sebagai sisi tegaknya yang masing-masing dikuadratkan. Atau kalau kita ingin mencari rumus dari sisi tegaknya atau sisi datarnya pun sama, tinggal nanti kita melihat misalnya kaki satunya itu kita sebut sebagai sisi tegaknya atau FB itu sama dengan akar dari FH sisi miringnya, hipotenusa yang dikuadratkan, dikurangi GH sisi datarnya yang dikuadratkan. Masuk pada subbab teorema Pitagoras. Yang pertama, apa pengertian dari triple Pitagoras? Triple Pitagoras itu sendiri merupakan tiga nilai yang terdapat pada sisi-sisi segitiga, di mana sisi miringnya merupakan hasil dari jumlah atau pengkuadratan jumlah dari sisi tegak dan sisi alas. Berikut beberapa contoh segitiga yang termasuk ke dalam triple Pitagoras atau bukan triple Pitagoras. Coba kalian perhatikan dari masing-masing contoh ini. Yang pertama misalnya ketika sisi AB-nya bernilai 3, sisi BC-nya bernilai 4, dan sisi AC-nya bernilai 5, apakah ini kategori triple Pitagoras? Coba kalian hitung di situ. Ya, AB kuadrat berarti 3 kuadrat itu sama dengan 9, kemudian BC kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 atau 16, dan AC kuadratnya di situ AC-nya adalah 5 berarti 5 pangkat 2, berarti 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, ini berarti sisi AB, sisi BC dan sisi AC di sini merupakan bagian dari triple Pitagoras. Kemudian contoh yang kedua, coba kalian perhatikan. Sisi AB-nya misalnya bernilai 5, sisi BC-nya bernilai 12, kemudian sisi AC-nya bernilai 13. Coba kalian jumlahkan, sisi AB kuadrat berarti 25, sisi BC kuadrat berarti 144, 144 ditambah 25 berarti 169, berarti betul. Contoh yang kedua merupakan bagian dari triple Pitagoras. Kemudian contoh yang ketiga, bisa kalian lihat misalnya sisi AB-nya itu bernilai 8 satuan, kemudian sisi BC-nya itu bernilai 10 satuan, dan sisi AC-nya di situ bernilai 15. Apakah ini dikategorikan dalam triple Pitagoras? Coba kalian hitung, masukkan angka-angka itu ke dalam rumus Pitagoras. AB kuadrat berarti 64, BC kuadrat berarti 100, kemudian AC kuadrat berarti 225, dan ternyata bukan, karena ketika AB kuadrat ditambah BC kuadrat harusnya 164 bukan 225, berarti contoh yang ketiga ini bukan kategori dari triple Pitagoras. Berikut beberapa contoh tiga nilai pada sisi segitiga yang dikategorikan ke dalam triple Pitagoras. Misalnya sisi yang pertama atau sisi
tegak, misal contoh saja, misalnya 3, lalu sisi datarnya 4, lalu sisi miringnya atau hipotenusnya itu 5. Kemudian contoh yang kedua, sisi tegaknya 6, sisi datarnya 8, lalu sisi miringnya 10. Dan seterusnya. Ini bisa kalian buktikan dengan menggunakan dalil Pitagoras atau rumus Pitagoras. Tinggal dimasukkan angka-angkanya ketika sisinya itu saling terkait dengan rumusan Pitagoras, berarti dia termasuk ke dalam triple Pitagoras. Sebab berikutnya adalah segitiga siku-siku sudut khusus. Apa yang dimaksud dengan segitiga siku-siku sudut khusus? Yang pertama, segitiga sama kaki yang didapat dari persegi yang dipotong secara diagonal, kemudian membentuk dua sudutnya adalah 45 derajat. Kemudian yang kedua, segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat atau 60 derajat. Itu merupakan segitiga siku-siku sudut khusus. Sub yang ketiga yaitu penggunaan rumus Pitagoras untuk menentukan jarak dua titik. Terlihat pada monitor kalian, jarak AB itu bisa ditemukan dengan cara menarik garis dari titik B ke arah bawah, kemudian menarik garis dari titik A menuju arah ke kanan, maka nanti penarikan garis dari titik B ke bawah dengan penarikan garis dari titik A ke kanan itu akan bertemu pada titik C. Di situ terlihat terbentuklah sebuah segitiga siku-siku pada titik C. Coba kalian perhatikan, untuk bisa menentukan berapa jarak AB, maka kita menggunakan rumus Pitagoras dengan AB sebagai sisi miringnya. Kalau kita misalkan AC ini sebagai jarak, AC ini sebagai sisi datarnya, maka jaraknya adalah X2 dikurangi X1. Kemudian BC kita misalkan sebagai jarak, maka Y2 dikurangi Y1. Maka kita akan bisa menemukan sisi miringnya atau hipotenusa dengan cara memasukkannya pada teorema Pitagoras. Ya, berarti dalam teorema Pitagoras itu kita masukkan AB kuadrat sebagai sisi miringnya sama dengan AC kuadrat sebagai sisi datarnya ditambah dengan BC kuadrat sebagai sisi tegaknya. Kemudian terlihat di monitor kalian rumus jarak AB itu ada tanda plus minus. Ada tanda plus minus, ini maksudnya adalah karena penarikan sisi A ke sisi C ke kanan itu merupakan bernilai positif. Kemudian dari sisi B ke sisi C itu bernilai negatif karena dia penarikannya ke bawah. Ini merupakan vektor, makanya diberi tanda plus minus seperti itu. Tapi karena kita menghitung jarak, terlihat pada rumus jarak AB itu selalu positif karena kita selalu menghitung jarak, dan menemukan jarak AB itu sama dengan akar dari X dikurangi X1 yang dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 yang dikuadratkan. Berikut contoh cara mencari jarak titik A ke titik B. Lihat di situ titik A mempunyai titik koordinat kartesiusnya adalah 3,2 dan titik B itu 7,4. Untuk bisa mencari jarak AB tadi sudah dijelaskan, kita tarik garis B ke bawah dan kita tarik garis A ke kanan, sehingga nanti akan terbentuk segitiga siku-siku, di mana nanti kita bisa mencari jarak AB-nya atau hipotenusanya dengan cara
memasukkan nilai-nilai Fourier Cartesius itu ke dalam rumus dalil Pitagoras. Nah, di situ dilihat ya AB sama dengan akar dari XB dikurangi XA yang dipangkatkan 2 ditambah YB dikurangi YA yang dipangkatkan 2. XB itu berarti 7, XA itu berarti 3, berarti 7 dikurangi 3, lalu YB-nya itu 4, kemudian YA-nya itu 2 yang dipangkatkan 2, berarti 7 kurangi 3 dipangkatkan 2 ditambah 4 dikurangi 2 dipangkatkan 2 sama dengan penjumlahan dari nilai 16 ditambah 4 yaitu akar 20, atau AB-nya sama dengan akar 4 dikali akar 5 atau 2 akar 5. Sebab yang terakhir yaitu penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Terlihat pada monitor kalian, bangun ruang kubus yaitu diagonal EC, kita akan menemukan jarak diagonal EC pada bangun ruang kubus yaitu dengan cara mencari diagonal EC dengan teorema Pitagoras. Kemudian kita juga bisa menemukan titik AC atau diagonal AC yaitu pada sisi ABCD. Ini kalau kita pisahkan, sisi ABCD ini merupakan bangun datar persegi. Baik, kita bahas satu-satu contoh soal yang di atas. Yang pertama misalnya kita mencari jarak A ke C atau titik A ke titik C dengan cara menggunakan rumus Pitagoras pada bangun datar persegi ABCD. Terlihat pada monitor kalian di situ, panjang AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena dia persegi, sisinya sama yaitu 8 cm, maka masukkan angka itu, maka akan didapatkan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat 64 ditambah 64, kemudian hasilnya akar dari 128 atau akar dari 64 dikalikan 2 atau sisi AC nya adalah 8 akar 2 cm. Mencari jarak titik EC pada kubus ABCDEFGH. Titik EC di sini merupakan diagonal ruang dari kubus ABCDEFGH. Nah, terlihat di situ jarak EC itu bisa dicari dengan cara mencari jarak AC. Nah, jarak AC itu merupakan diagonal bidang. Tadi sudah didapatkan nilainya yaitu 8 akar 2. Kemudian jarak AE itu 8. Oleh karena itu tinggal dimasukkan ke rumus Pitagorasnya, yaitu EC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AC kuadrat, atau EC sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah AC kuadrat. AE kuadrat yaitu 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat atau 64 ditambah 128, atau EC nya sama dengan akar dari 192 atau akar 64 dikali akar 3 atau 8 akar 3. Jadi jarak titik E ke titik C adalah 8 akar 3 cm. Baik anak-anak semua, kita sudah mempelajari tentang teorema Pitagoras yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa bangun datar atau bangun ruang. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.